teman saya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Epi Ariati SPDSD, CGP Angkatan 11 Kota Palembang, instansi SD Negeri 150 Kota Palembang. Hari ini kami berdua akan memaparkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4. Semoga kegiatan kami dapat inilah Bapak Ibu guru hebat, pada siang hari ini kami akan memaparkan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana ini adalah pembelajaran kami di modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah kata sambutan dari Bapak Sainuri atau yang mewakili yuk si kok baik ini langsung tek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatul Sida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang hari ini dapat mengikuti pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, nama saya Evi Eriati, CGP Angkatan 11 Kota Palembang, dan teman saya Fatul Rosida, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 150 Palembang. Jadi kami adalah rekan sejawat. Adapun acara kita pada hari ini merupakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Susunan acara kami pada siang hari ini adalah yang pertama kata sambutan dari Kepala Sekolah Bapak yang mewakili Bapak Sainuri. Kemudian selanjutnya kami secara bergantian akan memaparkan tentang presentasi diseminasi budaya positif. Selanjutnya adalah tanya jawab. Oke, baiklah, kita mulai acara pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kepada Bapak Sainuri kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat ibu-ibu SD 150 Palembang, pujian syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam kita selalu lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jasa beliau kita saat ini dalam Islam dan beriman. Ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih dan diucapkan kepada ibu-ibu yang telah hadir di ruangan ini, terkhusus kepada Ibu Fatul Rosida dan Ibu Evi Eriati yang akan memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 150 Palembang ini. Kami sangat mempercayai sekali bahwa ya di sekolah kita ini ya hal-hal yang membuli itu semacam sudah menjadi budaya. Ya, kekerasan mungkin kemungkinan juga kita menerapkan bentuk hukuman kepada anak-anak kita, dan di sini mungkin nanti Ibu Erianti dan Ibu
Patrusida akan menyebarluaskan ide-ide dan gagasan untuk kebaikan di sekolah kita bersama. Barangkali apa yang dipaparkan oleh beliau nanti mungkin dapat menginspirasi kita semua, dan untuk yang lainnya mungkin bisa mengikuti beliau ini dalam calon guru penggerak ya. Barangkali ini saja ya. Satu lagi yang maaf ya, ini ada pesan dari kepala sekolah bahwa beliau tidak bisa datang, jadi dia mewakili kepada saya. Begitu saja, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti ya dapat membantu kita demi ya untuk kemajuan di sekolah kita bersama dan menerapkan disiplin positif terhadap sekolah kita. Demikian Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Sainuri. Selanjutnya kami akan memaparkan tentang budaya positif. Ya. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, konsep inti dari budaya positif yang akan kami jelaskan pada siang hari ini ada 7 poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6 dimensi yang dijelaskan di situ. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah salah satu poin dari dimensi profil pelajar Pancasila, di mana sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah kasih sayang dan rasa yang akan diterima oleh kebutuhan dasar manusia. Sedangkan harga diri
mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya adalah kebebasan dari kebutuhan dasar manusia. Sedangkan kesenangan adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Selanjutnya, jadi tadi sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Di mana jika siswa itu melakukan suatu kesalahan, itu pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi mereka itu ada yang ingin merasakan kebebasan, dan ada juga yang kurang kasih sayang. Jadi yang harus digarisbawahi, jika anak atau siswa berulah di sekolah, itu ada salah satu kebutuhan dasar manusianya yang kurang terpenuhi. Nah, selanjutnya ingin menjelaskan kalau kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka dia akan berbuat ulah. Maka itu tadi ada 3 poin selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana jika hukuman itu merupakan sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau tiba-tiba anak melakukan kesalahan, kita biasanya memberi hukuman seperti itu. Lalu murid, yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia tidak tahu dihukum apa. Selanjutnya juga dia tidak tahu apa dampaknya seperti itu. Yang ketiga, bersifat satu arah. Bersifat satu arah karena hanya gurunya saja yang berperan aktif di situ memberikan hukuman. Lalu yang keempat, berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi misalnya contoh nih, hukuman terlambat sekolah. Kamu kalau terlambat sekolah, kamu tulis sebanyak 2 lembar buku. Saya tidak akan datang lagi terlambat. Pada zaman dulu itu pernah, itu pasti terjadi. Kalau zaman sekarang sebenarnya tidak lagi ya. Nah, itu salah satu termasuk hukuman. Lalu yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sifatnya itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi, misalnya apa ya contohnya? Nah, kalau kamu tidak bawa buku pelajaran atau buku tulis, konsekuensinya kamu didenda ya 500 rupiah seperti itu. Ya mereka setuju. Itu memang sudah terencana, benar, itu terencana, itu konsekuensi, itu aturan yang sudah disepakati. Tapi apakah murid merasa nyaman sebenarnya? Mungkin ada yang nyaman, mungkin ada yang tidak karena uang jajannya berkurang. Nah, di sini itu sudah nampak di mana sikap guru selalu memonitor murid seperti itu. Lalu selanjutnya tentang restitusi. Restitusi itu sifatnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Pada slide awal ini kami hanya akan menjelaskan tentang hukuman dan konsekuensi dulu. Nanti di tahap slide selanjutnya itu baru kita akan bahas tentang restitusi. Di sini bisa dilihat ada identitas gagal dan identitas sukses, di mana sebenarnya prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita melakukan kesalahan itu sebenarnya itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal tersebut, di mana di situ terlihat poin dari identitas gagal itu adalah berupa hukuman di tabel itu. Jadi menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Identitas suksesnya itu dari konsekuensi dan restitusi. Untuk identitas gagal dan identitas sukses itu kita bisa melihat dari hukuman dan konsekuensi serta penerapan restitusi yang kita terapkan kepada murid. Jadi kita harus selalu melihat dulu apa yang mereka lakukan. Kita sebagai penghukum, kita sebagai manajer, atau kita sebagai pemantau. Jadi dari identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Jadi anak merasa hukumannya sesuatu yang akan terjadi. Misalnya
hormat di depan tiang bendera. Sedangkan restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Mereka tidak punya pilihan. Jadi kita sebagai penghukum. Sedangkan tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Dia akan merasa dirinya di dalam hatinya selalu berpikir, aku pernah dihukum nih. Jadi mereka merasa takut bukan karena kesadaran mereka sendiri, tapi takut karena dihukum. Sedangkan konsekuensinya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, dia selalu teringat terus menguatkan untuk murid. Anak dalam jangka waktu panjang dia akan selalu berpikir bukan hanya dalam 1-2 hari atau dalam 1 minggu, 1 bulan, tapi dia akan selalu mengingat kejadian itu. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi bukan hukuman yang kita terapkan kepada anak, melainkan disiplin yang kita kuatkan. Kalau hukuman, mereka akan merasa tersakiti. Kalau disiplin kita terapkan, mereka akan ada tumbuh rasa sadar di dalam dirinya. Oh, bahwa saya salah. Oh, bahwa apa yang saya lakukan ini tidak benar. Jadi bukan hukuman yang kita berikan kepada anak, melainkan kita kuatkan disiplin di dalam diri anak tersebut. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Jadi di situ ada 5 tindakan guru, ada cerita 5 tindakan guru. Silakan didiskusikan apakah kalimat yang ditampilkan itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Oke, nanti kita pengenalannya di slide sebelahnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, baiklah, di set selanjutnya kita bahas ya. Nomor 5 yang mau dibahas. Oke, lanjut. Yang nomor 1 tadi mencatat 100 kali karena datang terlambat tadi benar adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret. Ya, konsekuensi karena dia bertanggung jawab ya. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Benar, itu konsekuensi karena itu kesalahan ya yang harus dibenarkan. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mapel PJOK. Kenapa itu jadi konsekuensi bukan hukuman? Selama ini yang atas-atas nih kalau bermain fisik kayaknya hukuman nih. Kalau disuruh lari berarti hukuman. Mengapa bisa jadi konsekuensi? Ada ibu bapak yang mau memberikan tanggapan? Ibu Desi? Ya, silakan Ibu Desi. Terima kasih kepada Bu Dia. Jadi di sini kita pilih antara hukuman dan konsekuensi. Tadi kan kita lakukan kalau hukuman tadi yang fisik ya, konsekuensi itu terencana. Oke, di sini kenapa nomor 5 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mapel PJOK. Kita garis bawahi di situ ada tulisan mapel PJOK. Jadi dia sesuaikan dengan ininya kan, karena dia konsekuensi dia karena ini pembelajaran PJOK kan, pelajaran PJOK. Jadi bapaknya atau yang guru PJOK-nya, jadi itu kan konsekuensi sudah terencana, artinya udah disepakati dari awal kan. Jadi kalau misalnya datang terlambat, artinya mereka itu konsekuensinya yaitu
dan lari lapangan misalnya 2 kali gitu. Jadi kenapa konsekuensi ya karena sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya oleh guru PJOK. Itu dari saya, terima kasih Kak Ibu. Terima kasih Bu Desi tanggapannya. Iya benar, jadi termasuk konsekuensi karena memang yang perlu digarisbawahi tadi mapel PJOK, jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa jika terlambat akan memiliki lapangan basket. Motivasi perilaku manusia itu ada 5, yaitu untuk menghindari hukuman. Ada 3. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dalam motivasi ekstrinsik itu terbagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi manusia itu ditimbul karena ingin menghindari hukuman. Saya tidak mau ikut nanti saya dihukum, takut nanti saya salah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ada juga motivasi yang ingin mendapatkan imbalan. Aku pengen ikut, pasti besok ibu gurunya kasih uang. Contoh aja anak-anak kelas saya, nak tolong nak bawakan buku ibu ke perpustakaan ya. Dia berpikir 2. Motivasinya dia itu apa? Untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Dan motivasi intrinsik adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Dia bangga, aku sudah bantu ibu Evi gitu. Sudah bantu ibu Evi membawakan bukunya ke perpustakaan. Jadi motivasi anak itu akan timbul pada dirinya. Selanjutnya boleh sih? Poin kelima tentang posisi kontrol guru. Nah ini yang penting. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Next. Oke, biar tidak jenuh, silakan Bapak Ibu lihat. Di depan ini ada gambar mobil yang sedang parkir. Kira-kira di nomor berapakah ya mobil di atas itu diparkirkan? Di nomor berapa? Ada 16, 06, 68, 88. Sebelahnya itu 98. Berarti mobilnya parkir di nomor berapa ya? Di nomor berapa ya Ibu Irma? Ibu Fatia? Ibu Indah? 128 enggak? Oke, kita tampung 128. Ibu Sari? 78 kita tampung dari 128, 78. Pak Sai mau coba? Ibu Lona, nomor berapa ya mobil ini diparkir? Satu lagi deh. Yang Jadi buletannya ada yang 5. yang terendah. Berapa? Yang buletannya 5. Bulatan 5. Jadi berapa? Berapa? Apa yang buletannya 2? 87. Oke. 87 buletannya 2. Saya mau tanya dulu deh. Saya mau tanya dulu jawabannya banyak tadi berapa? 102. Oke, silakan Bu Irma, apa alasannya? Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Buletannya 2. Ya, ini menurut pemahaman saya. Buletannya Maaf 2 kalau kalau ada salah. 5. Kalau yang saya jawab tadi 128 yang besar ya bener ya. Kalau dilihat itu 16 ke 06 bedanya 10. 68 ke 88 itu bedanya 20. Dibalik. Iya. Terus di ujung tadi 98. Harusnya bedanya 30. Jadi 98 kurang 30 itu hasil 68. Ya, antara 68 kalau ke 128 agak kebesaran itu.
Ya mungkin 68, tapi sama itu 68 ya. Itu menurut pemahaman saya. 87. Buletannya 2. Oke, terima kasih. Jadi ini ilmu matematika benar ya. Waktu ikut tes CPNS begitu, begitu selisih. Mau ditambah tapi kurang seperti itu. Jawaban terendah tadi berapa? Ibu Emily? 72? 87. 72? Siapa yang jawab 72? Buletannya 2. Buletannya 2. Pindah. Winda. 87. 87. Apa alasannya Ibu Winda? Baik. Buletannya 2. Kalau menurut saya itu coba dibalik. 16 itu kalau dibalik jadi 91. 06 itu kalau dibalik jadi 90. Begitu seterusnya. Jadi 86, 87 di posisi mobil, 88, 89, 90, 91. Aku hitung buletannya. Oke, good job. Kita lihat jawabannya Messi. Iya. Iya. Jawabannya benar 87 karena itu posisinya di balik. Jadi biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jadi melek semuanya. Untuk slide selanjutnya, mau es breaking juga? Boleh. Nanti itu. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan dengan contoh mengenai 5 posisi kontrol guru. Akan dijelaskan per contoh. Contoh yang pertama dijelaskan Bu Evi mengenai penghukum. Baiklah, saya akan menjelaskan. Adi yang terlambat hadir di sekolah, penghukum, nada suaranya tinggi. Kita sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh kita melotot, matanya mau marah, kan? Jari menunjuk kayak gini. Sedangkan terlambat lagi ya. Nih, misal saya kasih contoh nih. Minta tolong sama Bu Desi aja deh. Maaf ya Bu Desi. Bu Desi mau dihukum. Iya. Jadi saya adalah sebagai penghukum, sedangkan si Bu Desi adalah sebagai murid saya, Adi. Karena saya sebagai penghukum, jadi saya marah dengan mata melotot, nunjuk-nunjuk, dengan nada yang tekanannya tinggi. Saya beri kasih contoh aja ya. Terlambat lagi ya. Selalu datang terlambat. Kapan kamu tidak datang terlambat lagi? Desi. Bagaimana perasaan Bu Guru, perasaan Ibu, ya, kalau bicara seperti itu kepada murid yang terlambat? Kira-kira bagaimana? Karena Ibu Desi itu selalu datang terlambat. Adi datang terlambat terus. Saya kena marah berarti saya sedih, takut karena melihatnya tadi melotot, kemudian nunjuk-nunjuk. Jadi saya takut, nunjuk, jadi sedih, takut, suara nada tinggi, di hati kan, jadi takut. Ya, mungkin itu sebagai sebuah contoh sebagai kita sebagai penghukum. Jadi anak tuh belum apa-apa dia sudah merasa takut. Belum ketemu ibu gurunya, belum ketemu di depan pagar pun dia merasa sudah takut, tapi dia pengen mau tetap ke sekolah. Jadi itu apa ya? Belum apa-apa anaknya sudah merasa, wah saya takutnya nanti kena marah Bu Edi karena saya datang terlambat terus nih. Gitu kan? Jadi kemungkinan murid itu akan merasa dendam kepada gurunya. Juga bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu akan apa ya? Mencari ulah di dalam kelas. Dia bisa coret-coret di dalam kelas, dia bisa repot di dalam kelas, tidak fokus dalam belajar, mondar-mandir, bolak-balik.
Dekat-dekat ke permisi bu, permisi mau ke kamar mandi, karena dia merasa sudah tidak nyaman. Karena saya tadi sebagai penghukum untuk si Adi tadi, untuk si anak tadi. Lanjut Bu Desi. Maaf ya Bu Desi. Pembuat merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Jadi bagaimana perasaan Adi saat itu? Membuat merasa bersalah. Dia selalu merasa bersalah. Anak itu akan selalu merasa bersalah. Oh, berarti saya tidak akan pernah merasa benar di hadapan Ibu Evi. Saya akan selalu merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah, merasa selalu kecewa. Murid tidak akan merasa menjadi orang yang baik. Dia akan merasa menjadi anak yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, tidak sanggup membahagiakan orang tuanya. Katakanlah sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi yang tertanam sangat rapat di dalam diri siswa kita. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpukan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Dia tidak bisa menahan lagi, tidak bisa menahan perasaannya, tidak bisa menahan emosinya, karena dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa gagal. Jadi dia akan mencari cara, dengan cara apapun dia akan mencari, dengan menyakiti dirinya sendiri, dengan membuat ulah, mengajak teman berantem di kelas, atau membuat ulah di luar sekolah. Itu sangat berbahaya bagi jiwa anak kita. Lalu posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, contoh kita sebagai teman. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada ibu, bukan? Kenapa hari ini datang terlambat lagi? Tapi dengan nada suara yang jangan terlalu tinggi, jadi pakai do rendah seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti ibu bantu ya. Seperti itu. Nah, jika dengan intonasi yang demikian, saya contohkan tadi, bagaimana kira-kira perasaan murid ketika mendengarkan saya berbicara tadi. Mungkin di sini murid akan merasa lebih akrab. Murid akan merasa lebih akrab dengan guru, dan ini juga termasuk dampak yang positif. Tapi itu hanya dari sisi negatif murid itu, sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru. Jadi misalnya nanti dia datang terlambat, tetapi guru yang ada di kelas itu misalnya guru mata pelajaran, mungkin sikapnya akan berbeda, karena dia hanya merasa akrab pada satu guru itu saja. Seperti itu. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi ini jika ia berbuat salah, bila yang menyuruh adalah guru tersebut, belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang. Benar, seperti saya tadi, jika seandainya dia terlambat di guru mata lain, mungkin sikapnya akan berbeda. Next, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Atau kita boleh ya? Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila datang terlambat, Adi? Saya paham Bu. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal tadi ya.
saya. Tunggu Adi ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid jika ditegur guru sesuai percakapan yang kami contohkan tadi? Nah, di sini ini sudah mulai terlihat konsekuensi. Jadi di yang keempat sebagai pemantau ini sudah terlihat konsekuensinya. Jika dia melanggar peraturan sekolah, maka dia tidak boleh istirahat. Jadi di sini tampak jelas guru itu di sini tidak boleh menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, marah-marah, mata melotot, teriak-teriak, itu tidak boleh. Hal itu dilakukan agar murid merasa nyaman dengan suasana kelasnya, sehingga mereka bisa belajar dengan maksimal. Di sini guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid ditinggal seorang diri. Selanjutnya posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer itu dengan suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dan mendekat ke murid. Kami akan memberikan contoh untuk posisi manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Tahu Bu, jam 7. Ya. Jadi kamu terlambat kan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu Bu untuk selanjutnya. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, inilah posisi manajer yang kami peragakan. Jadi pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkecak pinggang, dan tetap bersikap seolah-olah menyesal tampak sedih sekali akan perbuatan murid tersebut, ataupun sambil bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman mereka. Fokus ada pada diri murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar bermasalahnya, tentu dengan bimbingan guru juga. Jadi dari kelima posisi kontrol itu, posisi kontrol guru yang seharusnya itu adalah yang kelima, yaitu sebagai manajer. Seperti itu. Kalau tidak bisa atau masih introspeksi, kayaknya belum nih sebagai manajer, setidaknya menjadi pemantau. Oke, next selanjutnya ini contoh lain dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberi guru. Jika sebagai penghukum, maka contohnya seperti ini. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, itu adalah contoh dari penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berbicaranya bisa seperti ini. Kesekian kalinya ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-menerus bertindak menghukum kamu seperti ini. Itu contoh dari pembuat merasa bersalah. Apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Posisi kontrol yang mana? Menghukum atau pembuat merasa bersalah? Oke, nanti kita introspeksi diri ya. Next. Sebagai teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game ya. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesai
menyelesaikan dan segera kumpulkan. Itu adalah posisi teman dan sebagai posisi pemantau. Semoga rekan-rekan kita. Oh ya, satu lagi ya, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Itu adalah sebagai manajer. Semoga teman-teman kita, guru-guru hebat di SD 150 menjadi posisi manajer untuk murid-murid kita yang ada di sekolah kita ini. Oke, kita asah lagi pemahaman kita setelah mendengarkan tentang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Pemantau, teman, penghukum, membuat kesalahan, teman, manajer, merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah, manajer, pemantau, yang buat merasa bersalah. Kita lihat. Iya, benar. Jadi pembuat merasa bersalah. Jadi ibu gurunya tuh memelas gitu ya. Guru kecewa seperti itu. Next, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Yang hukum. Iya, benar. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Iya. Kayaknya guru-guru kita yang hebat ini memiliki posisi kontrol manajer semua ya. Amin. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Bu Lona? Ayolah lakukan demi Ibu. Penghukum, pemantau, membuat merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Oke, teman. Next. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Manajer, teman, penghukum, pemantau apa? Membuat berbuat merasa bersalah. Irma? Pemantau. Next. Sebelum kita ikuti dulu ya, biar lebih fresh. Kami minta teman-teman untuk berdiri dulu. Ya Allah, Kami persilakan aja Ibu Sri, Ibu Rahaya, biar bergerak dulu badan-badannya. Oh iya, kenapa ya? Oh, ya masuk nih, enggak usah. Yuk. Hah? Biar gak ngantuk.
Tahun depan kan Iya, cara. Udah game itu. Macam kan ya. Udah di perasaan aku tungguin main-main ini. Ini kok gimana dia langsing. kagak rokok. Ya. Ya. Lah, ya, ya. Ya. Satu, dua, tiga. Ngagak. Oke, Next, Oh, jangan ya. bagus tinggi-tinggi tuh. Nah, agak lemes dengan otot. Kalau tadi berpikir mobil di parkiran, sekarang ototnya dikendorkan. Next, selanjutnya poin ke-6 tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid yang harapannya dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Di mana keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Jadi tujuannya dibuat keyakinan kelas agar jika siswa melakukan kesalahan itu maka nanti bisa kita selesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi karena sudah adanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena mengapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktunya ke sekolah? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti. Next, ya. Jadi ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi juga membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Dan restitusi juga bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Selanjutnya tentang ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi poin yang pertama adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat restitusi adalah cara terbaik. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berfokus pada karakter bukan tindakan, dan juga berfokus pada solusi. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baiklah, ini adalah perilaku, hukuman, dan disiplin positif. Hukuman, konsekuensinya, dan restitusinya. Perilaku pasif, agresif, meningkat itu adalah hukuman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek adalah konsekuensinya, sedangkan restitusinya adalah masalah dapat dipecahkan. Sedangkan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut
itu termasuk dalam hukuman. Memerlukan monitoring dan supervisi Ini terus. lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret, ya konsekuensi karena dia bertanggung jawab ya. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Benar, itu konsekuensi karena itu kesalahan ya yang harus dibenarkan. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk apel PJOK. Kenapa itu jadi konsekuensi bukan hukuman? Selama ini yang atas-atas nih kalau bermain fisik kayaknya hukuman nih. Kalau disuruh lari berarti hukuman. Mengapa bisa jadi konsekuensi? Ada ibu bapak yang mau memberikan tanggapan? Ibu Desi? Ya silakan Ibu Desi. Terima kasih kepada Bu Dida. Jadi di sini kita pilih antara hukuman dan konsekuensi. Tadi kan kita omongkan kalau hukuman tadi yang ya fisik ya, konsekuensi itu dulu terencana. Oke, di sini kenapa nomor 5 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mapel PJOK. Kita garis bawahi di situ ada tulisan mapel PJOK. Jadi dia sesuaikan dengan ininya kan, karena dia konsekuensi dia karena ini pembelajaran PJOK kan, pelajaran PJOK. Jadi bapaknya atau yang guru PJOK-nya, jadi itu kan konsekuensi sudah terencana, artinya udah disepakati dari awal kan. Jadi kalau misalnya datang terlambat, artinya mereka itu konsekuensinya yaitu ya lari lapangan misalnya 2 kali gitu. Jadi kenapa konsekuensi ya karena sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya oleh guru PJOK. Nah, itu dari saya, terima kasih kepada Bu. Terima kasih Bu Desi tanggapannya. Iya benar, jadi termasuk konsekuensi karena memang yang perlu digarisbawahi tadi mapel PJOK, jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa jika terlambat akan mengelilingi lapangan basket. Motivasi perilaku manusia itu ada 5, yaitu untuk menghindari hukuman. Ada 3. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dalam motivasi ekstrinsik itu terbagi menjadi 2, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi manusia itu ditimbul karena ingin menghindari hukuman. Saya tidak mau ikut nanti saya dihukum, takut nanti saya salah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ada juga motivasi yang ingin mendapatkan imbalan. Aku pengen ikut, pasti besok ibu gurunya kasih uang. Contoh aja anak-anak kelas saya, nak tolong nak bawakan buku ibu ke perpustakaan ya. Dia berpikir 2. Motivasinya dia itu apa? Untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Dan motivasi intrinsik adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Dia bangga. Aku sudah bantu Ibu Evi gitu. Sudah bantu Ibu Evi membawakan bukunya ke perpustakaan. Jadi motivasi anak itu akan timbul pada dirinya. Selanjutnya Bu Desi. Poin kelima tentang posisi kontrol guru. Nah ini yang penting nih. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Next. Oke, biar tidak jenuh, silakan Bapak Ibu lihat. Di depan ini ada gambar mobil yang sedang parkir. Kira-kira di nomor berapakah ya mobil di atas itu diparkirkan? Di nomor berapa? Ada 16, 06, 68, 88, 11,
Belanya itu 98, berarti mobilnya parkir di nomor berapa ya? Di nomor berapa ya Ibu Irma? Ibu Fatia? Ibu Indah? Oke, kita tampung 128. Ibu Sari? 78 kita tampung dari 128, 78. Pak Sai mau coba? Ibu Lona, nomor berapa ya? Mobil ini diparkir? Satu lagi deh. Jadi ada yang tertinggi, ada yang terendah. Berapa? Buletannya nih, Bos. Berapa? 85? 87. Oke. 87. Saya mau tanya dulu deh. Saya mau tanya dulu yang jawabannya banyak tadi berapa? 102. Itu silakan Bu Irma, apa alasannya? Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Ya, ini menurut pemahaman saya, maaf kalau salah. Kalau yang saya jawab tadi 128, ya kebesaran ya sebenarnya. Kalau dilihat itu 16 ke 06 bedanya 10. 68 ke 88 itu bedanya 20. Iya, terus dari ujung sekali 98. Harusnya bedanya 30. Jadi 98 kurang 30 itu harusnya 68. Ya, antara 68 kalau ke 128 agak kebesaran itu. Ya, mungkin 68, tapi sama itu 68 ya. Itu menurut pemahaman saya. Oke, terima kasih. Jadi ini ilmu matematika benar ya, waktu ikut tes CPNS begitu, menghitung selisih, mau ditambah atau dikurang seperti itu. Jawaban terendah tadi berapa Ibu Evi? 72? 72, siapa yang jawab 72 tadi? Buletannya 2. Buletannya 87. Apa alasannya Ibu Winda? Kalau menurut saya itu coba dibalik. 16 itu kalau dibalik jadi 91. Iya benar. 06 itu kalau dibalik jadi 90. Begitu seterusnya. Jadi 86, 87 di posisi mobil, 88, 89, 90, 91. Oke, good job. Kita lihat jawabannya Bu Desi. Iya, benar sekali. Jawabannya benar 87 karena itu posisinya dibalik. Jadi biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jadi melek semuanya. Untuk slide selanjutnya, mau es breaking juga? Nanti itu. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan dengan contoh mengenai 5 posisi kontrol guru. Akan dijelaskan per contoh. Contoh yang pertama dijelaskan Bu Evi mengenai penghukum. Baiklah, saya akan menjelaskan. Adi yang terlambat hadir di sekolah, penghukum, nada suaranya tinggi. Kita sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh kita melotot, matanya mau marah, kan? Jari nunjuk kayak gini. Sedangkan terlambat lagi ya. Nih, misal saya kasih contoh nih. Minta tolong sama Bu Desi aja deh. Maaf ya Bu Desi. Bu Desi mau dihukum. Iya. Jadi saya adalah sebagai penghukum. Sedangkan Ibu Desi adalah sebagai murid saya, Adi. Karena saya sebagai penghukum, jadi saya marah dengan mata melotot, nunjuk-nunjuk, dengan nada yang tekanannya tinggi. Saya beri kasih contoh aja ya. Terlambat lagi ya. Selalu datang terlambat. Kapan kamu tidak datang terlambat lagi? Bagaimana perasaan?
guru, perasaan ibu, ya, kalau bicara seperti itu pada murid yang terlambat, kira-kira bagaimana? Karena Ibu Desi itu selalu datang terlambat. Adi datang terlambat terus. Artinya saya kena marah berarti saya sedih, takut karena melihatnya tadi melotot, kemudian nunjuk-nunjuk. Jadi saya takut, nunduk, jadi sedih. Takut soalnya nada tinggi, dihardikan jadi takut. Ya, mungkin itu sebagai sebuah contoh sebagai kita sebagai penghukum. Jadi anak tuh belum apa-apa dia sudah merasa takut. Belum ketemu ibu gurunya, belum ketemu di depan pagar pun dia merasa sudah takut, tapi dia pengen mau tetap ke sekolah. Jadi itu apa ya? Belum apa-apa anaknya sudah merasa, wah saya takutnya nanti kena marah Bu Evi karena saya datang terlambat terus nih. Gitu kan? Jadi kemungkinan murid itu akan merasa dendam kepada gurunya. Juga bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu akan apa ya? Mencari ulah di dalam kelas. Dia bisa coret-coret di dalam kelas, dia bisa repot di dalam kelas, tidak fokus dalam belajar, mondar-mandir, bolak-balik, dekat-dekat ke permisi bu, permisi mau ke kamar mandi karena dia merasa sudah tidak nyaman. Karena saya tadi sebagai penghukum untuk si Adi tadi, untuk si anak tadi. Lanjut Bu Desi. Maaf ya Bu Desi. Pembuat merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Jadi bagaimana perasaan Adi saat itu? Membuat merasa bersalah. Dia selalu merasa bersalah. Anak itu akan selalu merasa bersalah. Oh, berarti saya tidak akan pernah merasa benar di hadapan Ibu Evi. Saya akan selalu merasa bersalah. Murid akan merasa bersalah, merasa selalu kecewa. Murid tidak akan merasa menjadi orang yang baik, dia akan merasa menjadi anak yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, tidak sanggup membahagiakan orang tuanya. Katakanlah sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi yang tertanam sangat rapat di dalam diri siswa kita. Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpukan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Dia tidak bisa menahan lagi, tidak bisa menahan perasaannya, tidak bisa menahan emosinya karena dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa gagal. Jadi dia akan mencari cara, dengan cara apapun dia akan mencari, dengan menyakiti dirinya sendiri, dengan membuat ulah, mengajak teman berantem di kelas, atau membuat ulah di luar sekolah. Itu sangat berbahaya bagi jiwa anak kita. Lalu posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, contoh jika sebagai teman. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada ibu, bukan? Kenapa hari ini datang terlambat lagi? Tapi dengan nada suara yang jangan terlalu tinggi. Jadi pakai do rendah seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti ibu bantu ya. Seperti itu. Nah, jika dengan intonasi yang demikian, saya contohkan tadi bagaimana kira-kira perasaan murid ketika mendengarkan
mendengarkan saya berbicara tadi. Mungkin di sini murid akan merasa lebih akrab. Murid akan merasa lebih akrab dengan guru, dan ini juga termasuk dampak yang positif. Tapi itu hanya dari sisi negatif murid itu, sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru. Jadi misalnya nanti dia datang terlambat, tetapi guru yang ada di kelas itu misalnya guru mata pelajaran, mungkin sikapnya akan berbeda. Karena dia hanya merasa akrab pada satu guru itu saja. Seperti itu. Akibat lain dari posisi teman ini, adik ini jika ia berbuat salah, bila yang menyuruh adalah guru tersebut, belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang. Benar, seperti saya tadi, jika seandainya dia terlambat di guru mata lain, mungkin sikapnya akan berbeda. Next, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Atau kita boleh ya? Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila datang terlambat, Adi? Saya paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal tadi ya. Saya tunggu, Adi ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid jika ditegur guru sesuai percakapan yang kami contohkan tadi? Nah, di sini ini sudah mulai terlihat konsekuensi. Jadi di yang keempat, sebagai pemantau, ini sudah terlihat konsekuensinya. Jika dia melanggar peraturan sekolah, maka dia tidak boleh istirahat. Jadi di sini tampak jelas guru itu di sini tidak boleh menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, marah-marah, mata melotot, teriak-teriak, itu tidak boleh. Hal itu dilakukan agar murid merasa nyaman dengan suasana kelasnya, sehingga mereka bisa belajar dengan maksimal. Di sini guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid ditinggal seorang diri. Selanjutnya posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer itu dengan suara tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, dan mendekat ke murid. Kami akan memberikan contoh untuk posisi manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak. Tahu, Bu, jam 7. Ya. Jadi kamu terlambat kan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Bu, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Bu. Saya bisa hadir tepat waktu, Bu, untuk selanjutnya. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, inilah posisi manajer yang kami peragakan. Jadi pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, bergecak pinggang, dan tetap bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid tersebut. Ataupun sambil bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman mereka. Fokus ada pada diri murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa
konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru juga. Jadi dari kelima posisi kontrol itu, posisi kontrol guru yang seharusnya itu adalah yang kelima, yaitu sebagai manajer. Seperti itu. Kalau tidak bisa atau masih introspeksi diri, kayaknya belum nih sebagai manajer, setidaknya menjadi pemantau. Oke, next selanjutnya ini contoh lain dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberi guru. Jika sebagai penghukum, maka contohnya seperti ini. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, itu adalah contoh dari penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berbicaranya bisa seperti ini. Kesekian kalinya Ibu sudah ingat